Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Piksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @alisayusuf96. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Santet Janur Ireng. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Sekarang saya lagi magang di suatu LSM. Supervisor saya bernama Pak Wi. Kebetulan dia pernah mengalami suatu kejadian yang melibatkan daun kelapa berwarna hitam. Ketika saya bertanya apa itu janur ireng, beliau meminta agar saya tidak meniru kesalahan temannya di masa lalu. Bukan janurnya yang nakal, tapi manusia tersebut mencari gara-gara. Apa janur ireng berbahaya? Saya membaca cerita milik Simple Man, katanya ini bisa dipakai buat santet. Iya, janur ireng merupakan media santet yang mengerikan. Dek, saya harap setelah mendengar cerita ini, kamu tidak akan mengulang kesalahan yang sama seperti teman saya. Begitu nasihat Pak Wi. Mata beliau menerawang ke tragedi gelap di masa mudanya. Di sekitar tahun 80-an, arus imigrasi dalam Nusantara cukup pesat. Semua orang menjadi saling mengenal satu sama lain walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Tidak jarang terjadi asimilasi budaya melalui pernikahan di Jawa. Saat ada pesta pernikahan, tamu-tamu akan disambut oleh pagar yang terbuat dari daun kelapa. Pagar ini dianyam lalu didirikan di sisi kiri dan kanan jalan sebagai tanda penunjuk alokasi pernikahan. Namun janur yang dipakai kebanyakan janur berwarna kuning. Pada tahun 80-an, perpindahan penduduk antara pulau sering terjadi, sebutannya transmigrasi. Tokoh utama kita Wi adalah anak di bawah usia 13 tahun. Dia belum akil balik. Ayahnya Wi adalah salah satu pengrajin di bisnis wedding organizer. Ayahnya dan kawan-kawannya bertugas merias tempat pernikahan yang spesial dari bos mereka. Adalah beliau punya perkebunan. Bos ayahnya Wi adalah seseorang dengan pandangan ekonomis. Dia menanam banyak tumbuhan di kebun yang nanti saat tumbuh akan menjadi aksesoris buat acara nikah adat Jawa. Ketika pengusaha lain membeli tanah untuk membuat gedung, namun si bos membeli tanah untuk bahan dasar bisnis. Keluarga W tinggal di Jawa Timur, meskipun pengaruh agama-agama Asia Timur sudah merambat ke pemerintahan. Masih banyak warga yang memilih untuk mempertahankan kejawen, dan orang tuanya W sudah melepas kejawen. Namun pengetahuan tentang ilmu aliran ini masih melekat di kepala mereka. Suatu hari di musim yang cukup populer bagi orang-orang di kota untuk membuat kondangan, bos mendapatkan request dari tamu yang ekstrentik. Tamu ini adalah WNA yang menikahi gadis pribumi. Dia ingin pernikahan memakai adat Jawa Timur dengan syarat janur yang harus berwarna hitam. Si bos kaget. Semua orang di tanah Jawa seusianya tahu janur hitam bukan benda yang baik. Dikabarkan benda ini membawa malapetaka. WNA dan gadis pribumi terus berunding. Namun si bos membatalkan request upacara pernikahan si WNA. Kak, temannya W, yang ayahnya adalah si bos, kesal kepada ayahnya karena WNA ini menawarkan uang yang cukup besar, yang cukup untuk membelikan K3 motor baru baginya. Bagi K, kepercayaan lama adalah sesat. Seharusnya bos tidak mengindahkan tabu supaya lebih cepat kaya. W pernah mendengar dari ayahnya kalau janur berwarna hitam tidak baik digunakan dalam segi apapun, sebab dipercaya mampu menghilangkan nyawa siapapun yang kena sabet benda ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Di era kolonial banyak dukun menggunakan janur ireng supaya orang-orang Belanda celaka. Sayangnya kebanyakan dukun malah termakan oleh janur ireng sendiri. Sebab menggunakan benda ini untuk santet membutuhkan langkah-langkah ribet serta penuh kesabaran. Walaupun ada juga dukun yang berhasil
menyerang orang Belanda pakai janur ireng. Hasilnya, orang Belanda tersebut mengalami penyakit aneh yang tidak terdeteksi oleh medis. Lama-lama meninggal dunia. Setelah era kolonial selesai, praktek ini jarang diajarkan sebab memakan banyak nyawa. Ya sudahlah, lagian uang kan bisa dicari. Lagian lu kan cowok, kerjalah buat dapetin motor. Teman W dan K yang berusia lebih tua daripada mereka berbicara. Ya tapi kan dengan uang segitu Bapak bisa beliin gue motor, mau mobil. Selama lu gak punya SIM, ya mimpi aja lu. N merupakan anak pemilik warteg tempat biasa K dan W nongkrong. Usianya lebih tua 5 tahun. Gue denger dia itu bule dari Prancis ya. Dia tuh suka ngoleksi benda-benda aneh. Tiba-tiba N mulai bergosip. Benda aneh kayak gimana? Jadi gini, si bule yang kemarin mau pakai jasa wedding bapakmu, dia pernah dilihat oleh orang yang bawa pulang topeng leak. Ada juga yang melihat dia pulang membawa bulu-bulu binatang. Pas ditanya, katanya dari orang Bunian. Baru-baru ini dia pulang bawa banyak keris. Gila, di saat orang Indonesia mau maju dengan melupakan hal-hal mistis, bule malah mau ikut-ikutan belajar mistis. Canda Kak, sepertinya dia sudah tidak seramah tadi. Bener banget, bisa jadi dia minta bapak kalian pakai janur ireng buat koleksi. Alah, paling itu bule mau pakai barang-barang sesat buat ngawinin para kembang desa. Celetuk seseorang dari luar yang baru masuk ke dalam warteg. Orang ini adalah B, teman yang Pak ceritakan ke saya dulu pernah mencari gara-gara menggunakan janur ireng. B berusia setahun lebih muda daripada N. Bapaknya adalah seorang supir mobil milik PNS di daerah mereka. Mukanya terlihat tidak senang. Bule Prancis itu, kalian tahu tidak? Kalau dia itu akan menikahi gadis pribumi, kembang desa di kampung D. Tahu, jawab mereka kompak. Tapi kemarin-kemarin gue lihat dia merangkul kembang desa dari kampung A. Kalau bukan dia kembang desa dari kampung C. Sedangkan calon istrinya cuma digandeng saja. Jelas B jijik. Di antara mereka, B adalah anak yang paling tidak suka pada orang barat. Menurut B, semua orang barat itu sama. Mereka mau menguasai tanah air dan menanamkan sistem kerja paksa apabila orang Indonesia lengah. Maklum, kakek nenek B mati memberontak pemerintah Hindia Belanda. Mau gimana lagi? Si bule kan kaya raya. Siapa sih perawan yang gak mau nikah sama dia? Ini kagak bisa dibiarin ya. Kita harus membersihkan si bule jahanam itu dari daerah ini. Pikir dulu B, bule di daerah kita banyak. Masa semuanya mau diusir? Kata N. Tapi kita harus menyelamatkan kembang desa. Gadis itu pasti sudah dimantrai. Ya kalau memang dia dimantrai, pasti bapakku bisa lihat, ucap W yang meredakan asumsi emosional B. Memangnya kalian tidak ada yang mau menyelamatkan negeri ini sih? Tanya B kesal. B, sebenci-bencinya lu sama orang barat, kalau kembang desa itu mau, ya memang mau sama dia, ya biarin aja. Gue paham lu naksir sama itu kembang desa. Masalahnya keluarga itu cewek udah setuju dia kawin sama si bule. Kesal melihat teman-temannya agak masa bodoh, B meninggalkan warteg. WNA Perancis yang tadi dibicarakan tidak berhasil menemukan wedding organizer yang bersedia memakai janur ireng. Mau tidak mau dia menikah memakai janur biasa, memakai jasa bapaknya K yang cukup murah dibandingkan wedding organizer lain. Pesta nikah dilaksanakan di rumah sang warga negara asing Prancis. Selama proses persiapan nikah, Is, nama calon istri dari Rick, dibingit di rumah orang tuanya. Rick sangat menyukai anak-anak. Ketika bos membawa K, sang WNA langsung mengajak K duduk, menikmati jus jeruk.
Suka memperhatikan perabot di rumah Rick. Begitu gosip-gosip yang didengar oleh Anne. Kalau di rumah sang warga negara asing penuh dengan benda-benda mistis. "Mister, kenapa banyak barang-barang kayak gini?" tanya Anne penasaran. Rick sudah lama tinggal di Jawa Timur sehingga cukup memahami perkataan. "Saya suka pada kebudayaan kalian. Orang Indonesia tidak pernah melepas aspek alam lain pada atribut kebudayaan. Bahkan upacara adat kalian masih memberikan kesan menghormati makhluk halus. Jadi bangga saya," kata si bos yang ikut duduk bersama Kak dan Rick. Di sofa, Rick dan bos kembali mendiskusikan rancangan hiasan panggung pengantin. Di tengah pembicaraan ini si bos meluapkan keinginan tahunya akan request Rick di hari lalu. "Mister, kenapa Anda ingin menggunakan janur ireng sebagai pagar?" Rick tersenyum sambil meminum kopi dan menjawab, "Sebetulnya saya sejak kecil tertarik pada hal-hal mistis. Sayangnya lingkungan negara Perancis yang cukup Kristiani sangat melarang kami memahami tentang mistis. Lalu saya mendengar dari kerabat yang bekerja di negara-negara Asia kalau ada salah satu negara penuh hal mistis bernama Indonesia. Kehausan saya akan mengetahui dunia mistis mendorong pribadi untuk menjadi orang sukses agar saya bisa menyelami dunia gaib. Tidak cuma di Eropa. Sebelum datang ke Jawa, saya berputar-putar dulu ke berbagai negara yang tidak terlalu mengharamkan hal mistis. Saya ke Thailand, lalu ke Laos, Malaysia, dan akhirnya di Indonesia. Indonesia itu berbeda dari berbagai negara-negara lain. Kalian punya ribuan kepercayaan berbeda mengenal dunia gaib, ribuan langkah praktek untuk berinteraksi dengan makhluk halus. Selama saya tinggal di Indonesia, saya mempelajari ilmu gaib sambil menjalankan bisnis. Ilmu pertama adalah adat Jawa, lalu saya mulai belajar adat Sulawesi, lalu saya belajar adat Nusa Tenggara dan lain-lain. Hingga sekarang, saya merasa masih banyak adat yang bisa dipelajari di sini. Saya memilih untuk tinggal di Pulau Jawa karena bahan baku bisnis paling banyak itu ada di sini. Ya, namun lokasi tidak menghalangi saya untuk mendapatkan benda-benda berbau mistis dari pulau-pulau lain. Nah, benda yang tadi adik Anne lihat itu dari Nusa Tenggara. Jadi alasan Mister memakai janur ireng sebenarnya untuk apa? Anda pasti pernah mendengar bahwa benda ini membawa malapetaka, sangka si bos. Dulu sekali, janur ireng sering dipakai berbagai acara di Pulau Jawa saat warga masih hidup berdampingan dengan makhluk halus. Tujuan dari janur ireng sendiri adalah memberikan jalan arah bagi makhluk yang halus ke lokasi acara yang mengizinkan mereka untuk masuk dan makan secara gratis tanpa harus memberikan sesuatu kepada tuan rumahnya, ucap Rick seraya menjelaskan. Sayangnya, beberapa orang berilmu menemukan bahwa janur ireng ini memiliki energi besar sekuat puluhan, bahkan ratusan energi makhluk halus. Mereka pun menggunakan janur ireng sebagai media kurang baik, sebab dibandingkan ilmu spiritual membantu orang lain, ilmu spiritual yang digunakan untuk mencelakakan orang lain butuh energi lebih besar. Dulu saat kerajaan Jawa masih terpecah belah, para kesatria menggunakan janur ireng sebagai senjata untuk menghapus ilmu kebal kesatria dari kerajaan musuh. Janur ireng juga bisa digunakan sebagai bahan dasar santet berbahaya yang sulit terdeteksi. Si bos dan Kak terdiam mendengarkan penjelasan Rick. Pengetahuan sang WNA tentang janur ireng rupanya lebih luas dibandingkan mereka. Orang-orang Jawa mulai menganggap janur ireng berbahaya, sehingga mereka melarang menggunakan benda ini pada semua pesta adat. Alasannya, saya ingin menggunakan janur ireng adalah karena saya mau mengundang makhluk halus di tanah Jawa, menikmati hari bahagia saya dan istri saya. Tapi jika para wedding organizer tidak bersedia,
Ya, mau bagaimana lagi? Rick mengakhiri penjelasannya. Cerita Rick mengenai janur ireng betul-betul berkesan bagi K. Setelah si bos membawa anaknya pulang, esok hari K menjelaskan pengetahuan soal benda ini kepada W, N, dan P. Artinya, janur ireng tidak berbahaya selama maksud manusia yang pakai punya maksud baik. Bagaimanapun juga, benda berwarna hitam suka membawa kesialan. Jadi sebaiknya tetap dihindari janur berwarna ireng, nasihat N kepada teman-temannya. W menoleh ke arah P. Entah kenapa terdapat perasaan ganjil melihat wajah berseri P. P berasal dari keluarga besar yang masih memegang ilmu kejawen. Sejak generasi kakek buyut keluarga P sangat dilarang untuk belajar ilmu santet, karena ilmu kejawen aliran mereka menekankan pada harmonisasi sesama bangsa. P adalah anak muda yang memiliki sikap melawan. Ayahnya P pernah menangkap anak itu mencoba ilmu hitam, ilmu santet kepada seekor kambing. Namun saat itu P gagal. P pun dipukuli habis-habisan untuk tidak mempelajari ilmu santet tersebut. Mendengar benda janur ireng yang katanya sangatlah kuat, tentu ada rasa penasaran untuk P menggunakannya. P melihat ke arah rumah Riz. Ada rasa ingin memusnahkan warga asing tersebut. Karena jika Rick mati, maka pengantin wanita yang ditinggal mati, nama istrinya akan buruk di kampungnya. Dan P punya kesempatan untuk mendekati istrinya sebagai pria baik hati. Satu hal yang P tidak ketahui adalah benda-benda di rumah Rick didapatkan dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian dari benda tersebut memiliki fungsi melindungi tuan rumah. Juga ada satu rahasia gelap pada diri Rick. 2 hari setelah berkumpul bersama K, W, dan N, si B berencana mencari janur ireng ke kebun paling dekat rumahnya, yaitu adalah milik ayahnya. K berhubungan si bos sudah mengenal dia mengizinkan anak ini untuk mengambil tumbuhan apapun selama tidak berlebihan. Pencarian janur ireng dilakukan dari pagi hingga sore. W pun diminta ibunya P untuk memanggilkan anaknya tersebut pulang sebelum maghrib. W pun masuk ke dalam kebun milik si bos. "W, di mana lu?" W memanggil P. "Lu, W ya, gue di sini." P pun lalu melangkah kaki mendekati W. Betapa W terkejut saat melihat P memegang semacam daun kelapa berwarna agak kehitaman. "P, itu kan janur ireng ya?" "Iya dong. Mau lu pakai buat apa?" "Gue mau santet si bule gila itu." "Loh, si bule gak salah apa-apa sama lu, malah mau lu ganggu." "Alah, bocah gila, gue melakukan ini demi keselamatan kita dari kerja paksa." Terjadi pertengkaran antara W dan P, diakhiri dengan P mengajar W, mengancam agar W tutup mulut. W memiliki fisik lebih lemah daripada P, sehingga dia takut diajar lagi oleh P. P menyembunyikan janur ireng di dalam bajunya. Mereka jalan pulang dalam diam. Sampai di rumah, W tidak mengatakan apapun kepada ibunya P, karena W takut dipukul lagi oleh P. W pun berjalan ke arah rumah, membayangkan apa yang akan dilakukan oleh temannya P kepada Rick, membuat W merasa berdosa tidak dapat menghalangi. Kemudian ingat kalau K pernah berkata, Miss Rick mengizinkan teman-teman K masuk ke rumahnya untuk bermain. Tahu bertamu lewat sore hari tidak sopan, tapi dia harus memperingatkan Rick. Tidak apa-apa kalau nanti dia pulang diomeli, karena pulang sampai selesai maghrib. Yang penting Rick tahu kalau dia mau dikerjai. Rick kemudian mengetuk pintu rumah tersebut. "Selamat sore, Mister. Ini saya, temannya Kak," katanya Rick. Kemudian pintu tersebut dibukakan oleh pembantu wanita di rumah Rick. Si pembantu menyuruh duduk di sofa ruang tamu yang pernah diceritakan Kak. "Hei, temannya Kak." Sama Rick masuk ke ruang tamu. Mister, biasanya anak-anak tidak akan bertamu ke rumah lain dekat-dekat. Siapa nama kamu? Ada apa gerangan?" Si pembantu mulai menaruh teh manis di atas mejanya W.
W pun akhirnya menjelaskan kedatangannya soal B yang mau mencelakainya dengan janur ireng. Oh, teman kamu mau menggunakan janur itu untuk menyantet saya? Iya, Mister. Saya kesini supaya Anda berhati-hati, ucap W sambil meminum teh manis di meja, melegakan tenggorokannya yang kering. Dek, saya menghargai tindakanmu memperingatkan saya. Tapi, bagaimana denganmu sekarang? Sudah maghrib. Suara azan terdengar cukup lantang. Pikiran pertama W adalah ibunya yang akan mengomel dan akan bersiap dengan kemoceng untuk memukulnya, lalu memotong uang jajan W. Mau saya antar pulang? Saya katakan nanti ke ibu kamu kalau tadi kamu membantu saya di tengah jalan. Boleh, Mister. Sebelumnya, lebih baik kamu makan dulu nanti supaya ibu kamu mengomel. Perut kamu sudah kenyang. Saya boleh sholat dulu? Boleh. Pembantu saya banyak yang beragama Islam. Kamu pinjam saja sajadah dari mereka. W pun lalu sholat maghrib, lalu berdoa sebelum mengakhiri sholat agar ibunya tidak memotong uang jajannya dan berdoa supaya B tidak jadi mengerjai Ri. Selesai sholat, W diajak ke ruang tamu, ruang makan. Berbagai masakan khas rumahan sudah tersedia. Bahkan ada daging sapi yang cuma bisa keluarga W dapatkan saat lebaran. Rick mengatakan supaya W tidak sungkan makan di rumahnya. Tentu saja W senang bisa makan daging sapi. Oh ya, Mister, saya dengar gosip dari yang bilang Anda suka merangkul kembang desa, kata W tanpa berhenti makan. Gosip itu tidak salah, tapi tidak benar. Juga maksud Mister sebenarnya, sebelum kamu menanyakan ini, beberapa pembantu saya juga menanyakan hal yang sama. Orang yang melihat saya merangkul perempuan, lalu membawa mereka masuk ke rumah saya. Sebetulnya, orang itu punya indera keenam. Para perempuan yang saya rangkul itu, mereka sudah mati. Arwah mereka penasaran. Mendengar jawaban tersebut, W hampir keselak menelan daging. Para kemang desa yang dikabarkan dirangkul oleh Rick, menurut pengakuan dari desa masing-masing sebenarnya sudah lama meninggal. Namun karena jaringan komunikasi masih belum merata, berita kematian mereka tidak banyak yang tahu. Selain warga desa pernah dengar cerita ini, tapi tidak percaya kepada Mister bahwa Mister membawa mereka ke rumahnya. Apa Mister mau memelihara mereka? Nah, kamu percaya ilmu setanisme? Enggak, tapi kalau arti setan paham. Aliran satanisme berasal dari Eropa, sama seperti dukun-dukun di negara ini. Satanisme menggunakan ilmu magis milik makhluk halus untuk menyelesaikan masalah. Saya tidak dapat mempraktekkan ilmu kalian karena darah saya tidak berasal dari negara ini. Tetapi saya bisa melakukan praktek satanisme karena setan selalu ada di mana-mana. Saya menggunakan ilmu satanisme untuk membantu arwah-arwah para gadis malang itu menemukan pencerahan. Alasan mereka gentayangan. Setelah itu, mereka pergi sendiri dari rumah ini. Aliran setan. Ternyata di daerah barat ada juga perdukunan. Begitu pikiran W. Setelah makan, W diantar oleh Rick pulang naik mobil. Sampai di rumah ibunda W dan bapak W berterima kasih kepada Rick. Lalu mengomeli W supaya jangan keluyuran lagi malam-malam. Takut anak mereka diculik oleh sosok wewe gombel. Malam itu B meminta kepada tetangganya yang memahami ilmu santet cara menggunakan janur ireng. Si tetangga mau mengajarkan B dengan syarat kejadian apapun setelah santet dilakukan harus B sendiri yang bertanggung jawab. Si tetangga mengajarkan B langkah paling sederhana dulu. Setelah 2 hari W melihat B memegang janur ireng. Ada keanehan pada dirinya. Setiap malam ada suara seperti kelelawar di atap rumah. Namun sang ayah tidak menemukan hewan tersebut. B jarang muncul di warteg tempat biasa dia dan kawan-kawannya ngumpul. W khawatir sesuatu terjadi pada B. Orang tua B mengatakan kalau anak mereka sedang sibuk belajar untuk ujian sekolah minggu depan. B melarang siapapun masuk ke kamarnya. Berhubungan batang hidung B tidak terlihat, W
W menceritakan tentang rencana P menggunakan janur ireng kepada Rik, pada K dan N. Gila si P, kita harus bertemu sama dia sekarang, kata K. Betul, janur ireng bukan mainan. Kalau si B salah langkah sedikit saja, nyawanya bisa terancam. Tapi bagaimana kalau bapak ibunya tahu aku yang dihajar? Tenang we, ini demi kebaikan si B. Kalau si B mau menghajar karena perbuatan baik, kita bakal berlalu. Mereka bertiga sepakat pergi ke rumah B sore ini. Jam 5 sore waktu bapaknya si B pulang sesuai rencana. Mereka bertiga mengetuk pintu rumahnya, dan bapaknya B membuka pintu mempersilahkan mereka bertiga masuk ke ruang keluarga B. Ruang keluarga B menyatu dengan ruang makan. Sang bapak terlihat sedang meminum kopi sambil geleng-geleng khawatir. Anak semata wayangnya tidak mau keluar kamar sejak pagi ini. Dipaksa bangun dari kasur pun, B mengeluh mengantuk. Kemarin setelah pulang sekolah, B mengatakan dia mau belajar keras sebab ibu guru berkata, minggu depan ujian. Namun B hanya keluar kamar sekali, itu pun untuk mengambil minum. Setelah itu tidak lagi. K merasa ada keganjilan meminta izin kepada orang tua B untuk masuk ke kamar B. Kata mereka si B mengunci kamar dari dalam. Sebenarnya merasa canggung menceritakan maksud asli mereka datang ke rumah. Namun jika tidak diceritakan, segalanya akan terlambat. Om, tante, jadi begini. Mendengar cerita si wajah bapak langsung memerah. Wajah bapaknya B langsung pucat. Kedua pasangan ini segera bangkit berdiri dan menggedor pintu kamar. B, sekarang buka pintunya, ucap ayahnya B berteriak. Sang ayah murka. Anaknya pun tidak membuka pintu dan cuma bisa diam melihat orang tua B berteriak-berteriak memanggil anak mereka. Semakin tidak sabar, bapaknya B mendobrak pintu kamar. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat pemandangan di kamar. Sang buah hati B terkucur kaku di lantai dengan posisi tangan seperti pocong. Di mulut B terdapat janur ireng yang masih dikunyah berkali-kali hingga gigi B terlihat mau rusak. Setiap pori-pori di kulit jari-jari milik B mengeluarkan darah. Mata B terus mengalirkan air mata karena merasa kesakitan. Bapaknya B terjatuh lemas, sedangkan sang ibu sigap melerai tubuh B berusaha menyembuhkan anaknya menggunakan setiap doa-doa yang ia ketahui. W dan K dan N berdiri kaku, shock, melihat kondisi tidak wajar B. Bapak B berusaha berdiri menyuruh mereka bertiga memanggil warga. Saat mereka bertiga memanggil warga, sang ibu pun ikut membantu Bapak B membacakan doa-doa penyembuh. Sayang kondisi B tidak berubah. Janur yang dikunyahnya berkali-kali tidak rusak, walau sudah lama tertahan di mulut B. Bapak B mengambil janur ireng supaya dari mulut B para warga datang, termasuk orang tua W. Setelah janur ireng dikeluarkan dari mulut B, anak itu berhenti mengunyah. Pori-pori dan kulit jari masih mengeluarkan darah. Sang bapak yang sudah buntu akhirnya meminjam tenaga para warga untuk membawa B ke kampung sebelah. Kampung sebelah adalah tempat keluarga besar B tinggal. Posisi tubuh B yang mirip pocong tidak dapat diubah. Tidak peduli sekeras apa warga berusaha menarik tangan B, warga yang punya mobil segera memasukkan B ke kursi tengah. Orang tuanya mengikuti mobil tersebut pakai motor. Selama proses pemindahan B ke kampung sebelah, warga yang mendarai kerap mendengar suara-suara aneh di atap mobil, seperti suara kelelawar di atas genting. W dan N tidak ikut ke kampung. Mereka diajak warga-warga lain ke masjid untuk mendoakan kesembuhan B. Seminggu berlalu, keluarga B masih ada di kampung sebelah. Menurut warga sekitar, kondisi B sudah cukup membaik. Dia bisa menggerakkan tubuhnya secara normal, tapi darah masih keluar dari pori-pori di kulit jari W. Teringat pembicaraan antara dia dan Rik, satanisme. Sejak hari penangkapan B mengambil janur ireng, suara kelelawar terus muncul di malam hari. Banyak yang bilang suara kelelawar memiliki arti bahwa seseorang dalam satu rumah mau disantet. Tetapi santet itu tidak masuk. Semakin kondisi membaik,
semakin jarang suara kelelawar tersebut terdengar. Kemungkinan Rick tahu sesuatu, bahwa baru saja W berencana mengajak K ke rumah Rick. Tiba-tiba pintunya diketuk oleh tamu. Saat ibunya membukakan pintu masuk, rupanya tamu mereka adalah Rick, sang warga tenaga asing. Ibunya yang mengenal Rick sebagai orang baik yang mengantar anaknya pulang jam 9 hari, lalu mengizinkan Rick masuk. Mereka berbincang basa-basi sebentar, lalu Rick berkata kepada W, "Saya bersyukur kamu tidak menolak ajakan makan di rumah saya hari itu." "Ah, iya, anak saya makan malam di rumah Mister. Memangnya ada apa?" tanya ibunya W penasaran. "Jadi begini, Anda pasti juga sering mendengar suara kelelawar di atap rumah kalian akhir-akhir ini. Sebenarnya kelelawar itu adalah kiriman untuk mengganggu W." "Apa?" kata W dan ibunya bersamaan. "Saya sudah sering mendengar kondisi adik B. Saya sungguh sedih, tapi mau bagaimana lagi? Adik B mau mencelakakan temannya sendiri." "Mister, tolong jelaskan, saya tidak paham apa yang sebetulnya terjadi," paksa ibunya W. Rick akhirnya menjelaskan di mana hari W melihat B mengambil janur ireng. Dilihat dari gangguan yang sekarang dialami oleh yang merupakan teknik santet penggunaan janur ireng paling sederhana. Santet ini menuntut agar siapapun yang mengetahui tujuan si pelaku untuk mati. Tetangga yang mengajarkan B cara santet ini tidak kena imbas setelah dia tidak tahu siapa yang akan B ganggu. Santet ini menuntut syarat tersebut sebab jin yang diminta tolong adalah kuntilaki. Mereka kerap kali mempersulit tumbal manusia untuk meminta pelaku memilih orang yang tahu tujuan dia menggunakan santet ini. Biasanya orang tersebut adalah orang terdekat pelaku, karena sudah naluri manusia menjelaskan rahasia kepada orang dekat. Makanan yang W makan di rumah Rick sudah didoakan menggunakan ilmu Toraja oleh pembantu yang kebetulan dari Sulawesi. Ilmu milik orang Toraja dulu terkenal dapat menghalangi santet masuk ke tubuh manusia. Adik juga sudah tahu kan kalau saya percaya satanisme? "Iya, Mister. Begini ya, Dek. Setinggi-tingginya langit, pasti ada langit lagi. Di hari di saat B mau mencelakai kamu dan saya bertaruh besar untuk minta tolong kepada demon batin. Dia yang berasal dari bangsa paling kuat, ilmu perdukunan, supaya ilmu santet itu berbalik kepada tuannya," ungkap Ibu W berkata panik. "Anda pengikut setan?" "Bukan, lebih tepatnya saya ini seperti seorang dukun yang meminta makhluk halus untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Saya tahu membuat B menderita santetnya sendiri itu kejam, namun B harus menanggung kesalahannya. Dia ingin mencelakakan orang yang tidak disukai serta temannya sendiri demi kepentingan pribadi. Pada akhirnya dia masuk ke dalam lubang jebakannya sendiri. Jadikan temanmu ini pelajaran untuk tidak menggunakan cara kotor demi mencapai sebuah tujuan." Rick kembali ke tempat bisnisnya berjalan. Mengetahui sang anak gagal mengalami nasib serupa B, suara kelelawar di atas atap malam hari semakin berkurang mengikuti perkembangan kesembuhan B. Menurut penjelasan Rick, kuntilaki adalah bangsa jin yang keras kepala. Meskipun santet yang mereka berikan mengenai B, tuan mereka sendiri, kuntilaki akan tetap mencoba menyelesaikan misinya, yaitu mencelakai W. Kesembuhan B menandakan pengaruh santet janur ireng semakin melemah. Sebulan kemudian keluarga B kembali ke daerah tempat tinggal W. Para kuntilaki sudah menyerah mengganggu Rich. Keluarga B segera bersilaturahmi dan meminta maaf kepada keluarga B dan Rich. B menjadi seorang pendiam. Dia akan bertingkah tidak nyaman ketika menemui pohon kelapa. Menurut ayahnya B, itu karena trauma pada janur ireng. Pesta pernikahan antara Rick dan Is berlangsung bahagia. Orang tua Is tinggal satu rumah bersama Rick. Ketika kerusuhan 98 terjadi, Rick mengajak Is dan anak-anaknya dan orang tua Is tinggal di Singapura. Perusahaan milik Chris masih berdiri hingga sekarang, meneruskan usaha
wedding organizer bapaknya B. Menambahkan aspek modern pada desi nikah, N tidak meneruskan warteg, dia berhasil menjadi PNS. B berhasil sembuh dari traumanya. Sekarang dia bekerja sebagai pedagang. W menjadi pekerja di LSM, sekarang dia adalah supervisor saya, sekaligus manajer di LSM tersebut. Saat saya mendengar soal demon batin, saya auto Google siapa gerangan makhluk ini. Rupanya batin merupakan nama dari setan berwujud manusia berekor ular. Setan ini dulu disembah berbagai dewa obat-obatan serta dipercaya mengajarkan ilmu perhiasan kepada manusia. Setan ini dapat memindahkan seseorang atau sesuatu di badan orang tersebut ke badan yang lain. Semua makhluk yang kita sembah, bahkan orang Indonesia sendiri, semua itu adalah perwujudan dari makhluk halus. Kita menyebut mereka sebagai dewa. Sekarang kita menyebut mereka sebagai setan. Sampai sekarang saya bertanya, apa jangan-jangan Allah merupakan salah satu dari mereka? Kata W. Meskipun Pak W bilang begitu, beliau tidak pernah meninggalkan salat. Melalui ceritanya kita bisa belajar bahwa mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri itu tidaklah baik. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Dan terima kasih untuk yang sudah hadir di channel ini. Dan semoga saja cerita ini dapat menghibur kalian semua. Wassalam.